Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tepukan. Oke, kurang kompak. Satu tepukan. Dua tepukan. Tiga tepukan. Oke, hari ini kita akan belajar bareng tentang public speaking. Ngomong atau berbicara di depan umum kok banyak yang kesulitan. Padahal ngomong ya ngomong aja. Ya nggak sih? Pernah nggak sih teman-teman merasa pas di dalam lingkaran pertemanannya, misalnya ada 5 persahabatan gitu, cewek-cewek gitu ya, atau cowok-cowok misalnya, kalau ngobrol di kantin kayaknya biasa aja gitu. Ya sih? Kalau ngobrol di taman kayaknya biasa aja gitu, atau ngobrol di tongkrong kayak biasa aja. Tapi kalau dalam satu forum gitu ya misalnya, atau dalam diskusi di kelas, kok rasanya beda. Pernah nggak ya gitu? Kok walaupun teman-temannya sama juga 5 orang itu juga gitu, tapi satu orang disuruh maju ke depan didampingi dengan 4 teman lainnya, tapi kok ngerasa kok hawanya beda, deg-degannya beda gitu ya. Atau pernah nggak sebelum naik ke atas panggung atau dia diminta untuk ngomong di depan umum, teman-teman tiba-tiba pengen kebelet pipis? Enggak ya? Enggak ya? Ada iya, ada yang enggak. Atau mungkin teman-teman pernah nggak ngerasa belum juga ngomong di depan umum, baru dipanggil namanya, di absen namanya, tiba-tiba jantungnya berdetak lebih cepat. Sering. Itu tandanya teman-teman masih hidup ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ahmad Farid, biasa dipanggil Kak Farid. Hari ini saya aktivitasnya di Akira Training and Consulting ya, kalau kantornya kita di samping Tribun Lampung ya, bersama dengan kopi tujuan kita. Dan sekarang lebih banyak aktivitasnya di digital marketing dan juga mentor public speaking, karena kita di Akira ada kelas public speaking teman-teman. Setiap pekan itu ada kelas MC, kelas moderator, atau bahkan kelas untuk pemula. Oke, teman-teman nanti bisa main-main aja. Kita juga banyak program-program gratis di kopi tujuan kita. Gitu. Nah teman-teman semua, aturan main kita pada hari ini, ini training apa main nih? Aturan kelas kita pada hari ini yang pertama adalah teman-teman boleh salah, ya. Karena kita lagi belajar, ya udah happy aja, santai aja. Ya kalau salah ya nggak apa-apa, karena kita lagi belajar. Yang kedua, tidak boleh baper. Kenapa nggak boleh baper? Karena saya tahu di sini semua kebanyakan adalah Gen Z, ya. Zilenial ya. Kalau milenial kayaknya nggak ada deh. Ada yang angkat umurnya di atas 27 tahun? Oh, beda Pak. Beda Pak, Bapak bercanda nih. Ya, kalau teman-teman saya masih 27 sama teman-teman semua ya, masih zilenial. Jadi salah satu penyakit atau yang sering menjangkit kita adalah penyakit mental. Salah satunya adalah baperan. Ya, pundungan kalau bahasa orang Lampung ya. Pundungan. Ada yang pundungan di sini? Diajak ngobrol nggak nyambung, tiba-tiba pergi aja. Itu namanya pundungan. Yang ketiga adalah partisipasi 100%. Karena kita belajar public speaking, maka penting banget buat kita semua adalah berpartisipasi, praktek. Ya, public speaking itu nggak hanya cuma ngomong. Kalau teman-teman cuma dengerin materi, teman-teman bisa dapat banyak dari YouTube, dari konten-konten kreator gitu ya. Tapi kalau public speaking itu berbicara tentang technical, berbicara tentang praktek. Kalau teman-teman nggak praktek, ya udah, mau teman-teman belajar 10 tahun teori public speaking, mungkin teorinya nyambung gitu, tapi prakteknya nggak ada. Dan barangkali kalau teman-teman diajak atau diminta untuk ngomong di depan umum, kayaknya masih sama 10 tahun yang sebelumnya sama 10 tahun yang sudah belajar. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah ini teman-teman, yang saya bilang tadi, problem public speaking. Kelihatan ya? Yang pertama, malu. Ada nggak sih di sini disebut namanya di depan umum aja untuk berbicara atau untuk maju di depan umum sering malu? Ada nggak? Oh, tadi udah MC mas, masa malu? Ya, ada teman-teman? Grogi, sering, oke? Takut salah, kayaknya ada Pak dosen tuh di depan. Kalau aku ngomong takut dinilai nih, ya. Takut kalau salah, kayaknya nanti nilainya jadi C gitu Pak ya. Dan sebagainya, takut dinilai dan sebagainya. Pertanyaan teman-teman, kelas. Pertanyaannya, perasaan ini malu, grogi, takut salah, ngeblank dan lain sebagainya, itu ketika sudah di depan umum atau masih di tempat duduk atau dalam pikiran?
Sudah di depan umum, sudah ngomong kayak gini, atau masih duduk nih? Masih duduk, masih dalam pikiran. Mbaknya namanya siapa, Mbak? Nazma. Kak Nazma, kalau seandainya saya panggil untuk menggantikan saya 5 menit aja di sini, kira-kira gimana? Wah, deg-degannya udah beda pasti. Aduh Kak, kok gitu sih Kak gitu ya. Nah itu teman-teman. Sebenarnya kelas, sebenarnya perasaan grogi, malu, minder dan sebagainya itu ada dalam pikiran kita. Tapi kalau kita sudah maju, sudah ngomong di depan, mungkinnya happy-happy aja, santai aja gitu. Apalagi dengan teman-teman sebaya, teman-teman satu forum atau satu kelas. Ya, ini adalah problem yang biasa terjadi dalam public speaking. Yuk kita bahas kenapa problem ini ada di dalam hati kita, di perasaan kita. Teman-teman semua, langkah perubahan nasib. Jadi nasib seseorang itu tergantung dari isi pikirannya. Ya. Langkah perubahan nasib atau masa depan seseorang itu tergantung dari isi pikirannya. Ya. Pikiran itu menjadi kata-kata. Kayak tadi yang saya bilang sama Mbak Nazma, sorry, Hasna teman saya. Nazma ya. Baru saya panggil namanya gitu. Pikiran dia apa? Aduh, aku diminta untuk ngomong di depan umum 5 menit lagi gitu. Jadi kata-katanya apa? Aduh Kak, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Ya, kayaknya aku nggak bisa deh kalau ngomong 5 menit aja Kak. Kayaknya 2 menit aja udah pengen pingsan gitu. Ya, kata-katanya. Terus tindakannya apa? Tindakannya ya mager, nggak mau maju, terus takut dan sebagainya. Dari tindakan, kalau terus-terusan seperti itu, teman-teman nggak pernah belajar, nggak pernah praktek, maka akan jadi kebiasaan. Ya, teman-teman nggak akan bisa ngomong di depan umum secara lancar. Minimal enak ngomong dah, ya, enak ngomong dan ngomong enak, enak ngomong dan ngomong enak. Jadi ngomong di depan umum itu ya simple gitu. Ngomong di depan umum itu simple. Kelas. Ini kita lanjut aja. Nah ini, kenapa sih kok ini kita belajar public speaking, tapi kok banyak membahas tentang mindset Kak? Iya, karena mau nggak mau bicara tentang public speaking itu bukan bicara tentang technical. Technical mah gampang teman-teman, ya. Technical mah gampang. Trik dan tipsnya teman-teman itu gampang banget ngomong di depan umum. Tapi kita harus selesaikan dulu mindset kita. Isi pikiran kita itu kadang membuat diri kita nggak berkembang, ya. Kalau kata Indra Nugroho, Dr. Indra Nugroho yang kita teman-teman pernah dengar, kesuksesan kita itu adalah platform sebesar apa mindset kita dibangun. Kalau mindset kita nggak dibangun dengan baik, ya udah, circle-nya mungkin itu aja, belajarnya mungkin itu aja. Maka di sini ada namanya conscious dan unconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya, bukan tidak sadar ya. Pikiran sadar itu mempengaruhi kehidupan kita sebanyak 12%, ya, 12%. Dan 88%-nya adalah pikiran bawah sadar. Otak kita tuh kebanyakan mengeneral apa-apa yang pernah kita lihat dan apa-apa yang kita rasakan. Ini hal eksternal atau hal yang pernah kita lihat, kita dengar, kita tonton gitu ya, atau kita amati dan sebagainya. Ini internal, masuk ke dalam pikiran kita. Kelas, Mbak, pernah nggak dengar atau pernah mengatakan bahwasanya semua cowok sama aja? Ya, semua cowok sama aja gitu ya. Semuanya buaya. Pernah seperti itu? Pernah dengar mungkin? Barangkali yang dia temuin si cowok tadi, si buaya tadi adalah satu orang. Tapi yang dia katakan adalah semua cowok sama aja. Semuanya buaya. Ya, tadi nggak bisa move on gitu ya. Itu namanya generalisasi. Ya. Atau yang selanjutnya gini deh, teman-teman kelas. Ada yang suka nonton mukbang? Wah, ini Mbak. Pernah nggak teman-teman nonton mukbang? Teman-teman makan yang sudah sering nonton mukbang, teman-teman makan tapi nggak sambil nonton. Kira-kira ketelan nggak? Iya ketelan sih, tapi kayaknya kurang bergairah gitu ya, kurang nikmat itu ya. Betul Mbak? Betul. Pikiran kita tuh sering mengurangi informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Pernah nggak sih teman-teman dapat info dari teman si A atau sebelah sana gitu ya? Dia ngasih info panjang kali lebar kali tinggi, tapi sampai kita cuman panjang kali lebar, ya? Ngomongnya A B C D E F G, sampai kita cuman A B C D E. Itu namanya definisi. Kak, apa kaitannya dengan public speaking? Nah ini kita bahas, ya. Teman-teman kelas.
Ada namanya teori NLP, ya, NLP presupposisi. Yang pertama adalah kita harus meyakini nih, NLP itu adalah sebuah ilmu neuro linguistic programming. Jadi di dalam otak kita itu banyak neuronnya, banyak saraf-sarafnya ya, saraf-saraf yang saling berkaitan. Nah, yang pertama asumsinya kita itu selalu sedang berkomunikasi. Kita apa? Kita selalu sedang berkomunikasi. Tadi Mas tadi bilang, iya, public speaking itu adalah bagaimana kita hidup dalam kehidupan sosial. Kalau ada yang ngomong, ada yang dengerin. Itu namanya komunikasi atau public speaking. Yang kedua, makna dari komunikasi adalah respon yang diperoleh atau feedback. Pernah nggak teman-teman ngomong di depan umum tapi nggak ada yang dengerin? Pernah? Mungkin pernah sih kak, gitu ya. Nah ini. Atau mungkin teman-teman ngajak ngobrol teman sebelahnya tapi teman sebelahnya main HP. Pernah? Dengerin sih kak tapi kayaknya nggak antusias gitu. Ya. Yang ketiga, manusia telah memiliki sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan. Ya pasti ya. Baik sumber daya alam, sumber daya diri dan sebagainya. Di dalam NLP teman-teman, ya, tidak ada kegagalan. Namanya adalah umpan balik. Misalkan teman-teman belajar public speaking, tiba-tiba dalam suatu kontes teman-teman ada salah kata atau salah ngomong. Ya udah, itu bukan kegagalan, tapi adalah umpan balik. Berarti apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lakukan kalau memang itu salah. Yang kelima, jika apa yang Anda lakukan belum selesai atau belum berhasil, lakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Nggak akan teman-teman dapatkan hasil yang berbeda dengan perilaku proses yang sama.